Saudara, sidang dengan agenda pembacaan putusan dengan terdakwa Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, terdakwa Pak Sutri Kasal Kabupaten Probolinggo divonis 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan penjara. Untuk lebih aktualnya pemirsa, tonton terus Pro TV Nusantara. Setelah 8 bulan menjadi terdakwa pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tipikor Surabaya atas perkara seputar pusaran kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat pasangan suami istri mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari 13 Februari 2025 berakhir dengan putuskan 6 tahun penjara. Selain itu, Majelis Hakim dalam hal ini Ferdinand Marcus juga menjatuhkan denda kepada terdakwa 1 miliar rupiah serta subsidiar 6 bulan penjara. Atas diputuskannya pusaran kasus TPPU yang selama ini membelit kedua terdakwa, yakni Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, mantan orang nomor 1 di Kabupaten Probolinggo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya masih memberikan tenggang waktu selama 7 hari ke depan bagi JPU atau kuasa hukum terdakwa untuk menerima atau masih akan melakukan upaya banding. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa dalam hal ini Ari Mukti merasa kecewa atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Pasalnya, keputusan tersebut sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan. Dan hal lain yang juga disesalkan oleh Ari Mukti adalah pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengedepankan prinsip keadilan. Menurutnya pula, bukti-bukti atau barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terkait dengan hasil putusan tadi, ya ini putusan yang cukup tidak adil dan sangat berat memukul Pak Hasan dan Bu Tantri ya, karena hampir pertimbangan hukumnya itu tidak mengedepankan prinsip keadilan. Yang pertama, perkara ini 8 bulan. Ada tadi yang tidak menjadi hal dipertimbangkan terkait masalah pembelaan. Bukti yang kami ajukan tidak dipertimbangkan terkait masalah asal-usul harta kekayaan. Nah, ini sangat tidak adil. Waktu kita untuk membuktikan itu cuma hanya 2 minggu. Sedangkan jaksa penuntut umum mengajukan saksi aja berapa orang, dan itu tidak seimbang, dan ini adalah merupakan ketidakadilan bagi kami selaku PH dan para terdakwa gitu loh. Kami cuma dikasih waktu untuk menghadirkan saksi hanya 2 kali persidangan dan 1 untuk ahli. Bahkan bukti-bukti yang kami sampaikan dalam persidangan tempo hari tidak menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dan dinyatakan bukan sebagai alat bukti yang kuat gitu loh. Nah, ini kami pertanyakan juga dari konsekuensi dari majelis hakim seperti apa dalam menilai alat bukti tersebut gitu. Padahal kalau kita lihat dari bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan atau barang bukti itu tidak sesuai dengan fakta yang aslinya seperti itu, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan pun juga rata-rata juga copy paste atau disuruh membenarkan terang dalam berita acara gitu kan, seperti itu. Itu loh. Ya tadi banyak sih, ada yang terkait masalah kurban, yayasan hati, gerakan sodako hati, itu yang tidak dijadikan sebagai gratifikasi. Nah, selama tinggal 7 hari ini apa ya kami akan pelajari putusan ini dengan waktu yang cukup pendek ini. Kami masih belum bisa untuk menyatakan ini mau banding atau tidak karena keputusan ada di Bu Tantri dan Pak Hasan. Tanggapannya pikir-pikir ya, JPU pikir-pikir, sebagaimana juga terdakwa pikir-pikir terhadap putusan majelis tadi. Itu Pak kurang lebih. Dan juga kurang lebih putusannya sebagaimana tuntutan penuntut umum lah. Ya. Tuntutannya 6 tahun Pak? Iya, tuntutannya 6 tahun. Putusannya juga tadi 6 tahun ya, masing-masing 6 tahun, denda masing-masing 1 miliar, seperti itu.
Kira-kira ada upaya banding atau seperti apa? Ke depannya kan masih ada tinggal waktu 1 minggu. Ya, kalau karena kita tadi juga menyatakan sikap pikir-pikir ya Pak ya, pikir-pikir masih ada waktu lah untuk menyatakan sikap nanti di masa yang 7 hari itulah untuk menyatakan sikap. Dari Probolinggo, Sony Kurniajaya, Pro TV mengabarkan.